Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa kelas 10 IPS, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terutama siswa dan siswi di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Bersama dengan saya, Fitria Skarwati, hari ini mari kita belajar hipotesis pergeseran benua dan teori Laurasia Gondwana. Lanjutkan ya. Berbicara mengenai bumi sebagai ruang, maka yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu adalah makna ruang. Berbicara mengenai ruang, ini sama artinya dengan tempat tinggal. Berbicara mengenai ruang sama dengan sebuah wilayah. Wilayah yang ditempati manusia dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang dimaksud adalah flora dan fauna. Beraktivitas, saling ketergantungan, saling berinteraksi. Kemudian, perhatikan, pada tampilan gambar ini menunjukkan ruang-ruang yang ada di permukaan bumi tidak terdiri hanya satu wilayah saja. Ada minimal 6 wilayah besar yang dapat dikatakan sebuah benua. Dan hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Nursid Sumatmaja, mendefinisikan ruang, mengartikan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal di dalamnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, fakta yang kedua, dilihat dari ruangnya ternyata menunjukkan keanekaragaman lagi karakteristiknya. Dan ini adalah salah satu keanekaragaman karakteristik wilayah atau bioma yang ada di salah satu permukaan bumi. Betul, ini adalah bioma gurun. Di mana karakteristik bioma gurun menunjukkan daerah yang memiliki curah hujan rendah dan memiliki karakteristik fauna yang dapat beradaptasi dengan keadaan ekstrim panas. Bagaimana dengan aktivitasnya? Nah, berbeda dengan wilayah gurun, di belahan dunia yang lain ternyata menunjukkan aktivitas seperti yang ada di sebelah kanan ini. Ini salah satu aktivitas yang ada di wilayah Indonesia sebagai contohnya. Ini adalah salah satu ruang yang digunakan pada areal pertanian, di mana aktivitas penduduknya pun bercocok tanam. Oke, apakah yang mempengaruhinya? Adakah hubungannya dengan karakteristik antar wilayah? Maka kita akan lanjutkan dengan pembahasan teori pergeseran benua dan Laurasia Gondwana. Nah, yang ditampilkan ini adalah tokoh yang menyampaikannya. Alfred Russel Wegener menyampaikan hipotesis pergeseran benua tahun 1912 dan sebelumnya terlebih dahulu disampaikan mengenai teori Laurasia Gondwana oleh Edward Swiss. Baik, kita lanjutkan ya. Berikut ini adalah informasi mengenai persamaan dan perbedaan isi dari hipotesis pergeseran benua dan teori Laurasia Gondwana. Dilihat dari tahap awal pembentukan benua dan tahap akhirnya. Kita mulai dari teori Laurasia dan Gondwana di tabel paling kanan ya, Nak ya. Teori Laurasia Gondwana bisa juga dikatakan sebagai teori dua benua. Teori yang menyampaikan bahwa perkembangan ruang bumi saat ini berasal dari dua benua yang sangat besar. Dua benua ini dinamakan Laurasia di sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan, bergerak menuju ekuator. Berbeda dengan teori Laurasia dan Gondwana, hipotesis pergeseran benua disampaikan selanjutnya pada tahun 1912 oleh Alfred Russel Wegener di bukunya dengan judul The Origin of Continent and Ocean. Beliau menyampaikan bahwa permukaan bumi dulunya berasal dari satu benua raksasa dinamakan Pangea atau Pangea yang artinya semua daratan dan dikelilingi oleh
satu lautan atau perairan yang sangat luas yang dinamakan Pantalasa atau Tethys. Apakah ada perbedaan dari tahap awal ini? Jelas ada. Kalau berbicara mengenai teori dua benua, Laurasia dan Gondwana, itu adalah dua wilayah besar yang menjadi dasar pemikiran Edward Schiller. Sementara hipotesis pergeseran benua ini menyatakan hanya ada satu daratan dan satu perairan. Akan tetapi persamaannya adalah di tahap akhirnya. Pangea itu di tahap akhirnya akan terus mengalami perpecahan, semakin kecil hingga sampailah saat ini yang kita tinggali, juga sama yang disampaikan oleh Edward Schwer yang disampaikan pada teori Laurasia Gondwana. Laurasia terus bergerak, terpecah menjadi bagian-bagian yang kecil, sementara Gondwana pun sama. Itu. Jadi kalau berbicara mengenai tahap akhir, ada pecahan-pecahan yang lebih kecil yang bisa kalian amati sebagai bukti adanya pergerakan kedua hipotesis dan teori ini. Nah, ini adalah salah satu gambar awal tahapan teori Laurasia Gondwana. Nah, ini terlihat ada dua wilayah besar, Laurasia di sebelah utara dan Gondwanaland di sebelah selatan. Nah, posisi lautan Tethys ini menjadi perairan yang sangat luas yang mengelilingi daratan ini. Pergerakan di teori Laurasia dan Gondwana dipengaruhi oleh rotasi bumi yang membuat sebagian benua terpisah di daerah ekuator dan belahan bumi barat. Laurasia adalah sebutan daratan yang sangat luas. Di sebelah bumi utara mencakup wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia, kecuali semenanjung India. Terjadi pada periode Kapur dan sebagian besar periode Paleogen. Nah, berbicara mengenai Gondwanaland atau Gondwana, ini adalah wilayah di sebelah selatan di tahapan awal ini yang nantinya akan menjadi wilayah Amerika Selatan. Saat ini bagian dari Afrika di dalamnya, kemudian Arab, Madagaskar, India, Australia, dan Antartika. Nah, berikut adalah tahapan Laurasia dan Gondwana dari tahap awal sampai dengan tahap akhir yang diwakili oleh nomor 5. Pada tahap pertama, ini tadi sudah disampaikan di penjelasan sebelumnya bahwa terdapat satu daratan yang luas dinamakan Pangea dan satu wilayah perairan yang sangat luas yaitu Lautan Tethys. Kemudian rotasi bumi membuat pergerakan dan perpisahan. Laurasia bergerak ke arah utara dan Gondwana ke arah selatan. Keadaan ini terjadi pada periode Triasik, sekitar 200 miliar tahun yang lalu. Kemudian Laurasia pada tahapan 3 terpecah menjadi beberapa bagian kembali. Begitu juga dengan Gondwana. Kemudian di tahapan 4 mulai terlihat adanya pergerakan semenanjung India bergerak mendekati wilayah Asia di sebelah utara dan bergabung. Ya, salah satu bukti adanya penggabungan itu di wilayah India itu munculnya deretan gunung api. Kita lanjutkan. Untuk tahapan kelima ini adalah tahapan akhir. Tahapan akhir ini sama di hipotesis dan teori Laurasia dan Gondwana yang menunjukkan terus adanya pergerakan sebagai bukti masih adanya pergerakan bumi pada porosnya atau bisa dikenali sebagai rotasi. Terus menerus sampai seperti yang kita tinggali saat ini. Nah, kita masuk
pada pertanyaan kritis. Setelah Anda mengetahui isi dari teori dan hipotesis yang disampaikan oleh Edward Schweiss dan Alfred Russel Wegener, maka yuk kita lihat. Apabila terlihat di gambar terdapat 4 wilayah besar di tahapan awal. Tahapan 1, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan wilayah 5, maka wilayah 1, 3, dan 4 akan menjadi wilayah apa pada tahap akhir? Ada yang bisa jawab? Good. Untuk wilayah 2, ini berada di sebelah selatan, ini akan menjadi wilayah India. Kemudian wilayah 3, ini akan menjadi wilayah Amerika Selatan. Kemudian wilayah 4, ini adalah wilayah Laurasia yang nantinya akan menjadi wilayah Amerika Utara. Good. Nah, apa sajakah bukti dari teori dan hipotesis ini? Yuk kita mulai dari bukti yang pertama. Ternyata ada kesamaan jenis formasi dan umur batuan yang terlihat di Afrika Selatan dan Brazil. Yang kedua, deretan pegunungan Appalachia akan menjadi satu kesatuan jalur jika ditarik pegunungan di barat laut Eropa. Nah, yang paling jelas terlihat, perhatikan di gambar berikut ini. Bentuk lekuk pantai Amerika Selatan sama dengan bentuk pantai di Afrika apabila disatukan. Selanjutnya, bukti yang kedua. Bukti dilihat dari biologi. Beberapa tumbuhan yang tumbuh di zaman karbon ternyata ditemukan di daerah India, juga ditemukan di Antartika. Nah, ini terlihat dari fosil-fosil tanaman dan fosil-fosil hewan-hewan purba yang jutaan lalu tinggal di wilayah ini. Kemudian yang ketiga, bukti dilihat dari klimatologi. Yang pertama adalah bukti kehadiran zaman es ditemukan di wilayah tropis Brazil dan India bagian tengah. Kemudian yang kedua, batu bara yang terbentuk di daerah panas, lembab, dahulu ditemukan terkubur di bawah es Antartika. Dan yang juga ditemukan adalah batu kapur, batu pasir, dan batu bara. Di daerah Inggris tidak dapat ditemukan di era sekarang. Jadi untuk batu-batu ini ternyata perlu waktu yang sangat lama untuk terbentuk sehingga bisa menjadi bukti adanya pergerakan ya. Nah, yang menarik ini, yang paling mudah untuk diidentifikasi terlihat dari karakteristik fauna yang terlihat di tampilan gambar. Ada yang tahu ini fauna apa? Betul, ini adalah beruang. Beruang yang terlihat di gambar ini terlihat di beberapa wilayah bioma yang ada di dunia. Nah, dimulai dari beruang kutub, kemudian ada beruang grizzly, ada beruang madu, dan ada yang bagian atas hitam putih ini adalah panda. Nah, ini adalah salah satu kemiripan yang terlihat. Sama-sama jenis beruang, sama-sama hewan mamalia berukuran besar, akan tetapi ditemukan di beberapa bioma yang berbeda-beda. Memiliki kemampuan adaptasi yang juga berbeda-beda. Dan ini menarik bahwa di setiap wilayah itu ditemukan fauna-fauna yang memiliki kemampuan adaptasi. Yang dulunya sebagai satu kesatuan wilayah. Oke, demikian penjelasan kali ini mengenai teori Laurasia dan Gondwana dan hipotesis apungan benua. Silahkan lanjutkan dengan mengamati mengenai penjelasan teori kontraksi dan konveksi untuk memahami teori-teori awal mempelajari bumi sebagai ruang kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.